Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Muhammad Dimas Adi Saputro, NIM 24 Laibu Lagu 3 bahasa Citu Saduan 279. Pada video ini saya membahas buku Elements of Development Administration, Theory and Practice karya PB Ratot yang saya review. Fokus ulasan pada bab Administration of Law and Order tentang struktur, fungsi, dan mekanisme menjaga ketertiban publik. Bab ini menyoroti koordinasi lembaga, kebijakan respons cepat, akuntabilitas, serta peran masyarakat dan teknologi dalam pencegahan. Materi bermanfaat bagi pelajar, akademisi, dan praktisi untuk memahami teori, studi kasus, dan penerapan nyata di administrasi publik. Semoga ringkasan ini membantu pemahaman Anda. Selamat menonton, terima kasih. Administrasi hukum dan ketertiban adalah fondasi utama pemerintahan dan pembangunan nasional. Hukum yang jelas dan penegakan yang konsisten menjadi prasyarat stabilitas sosial. Masyarakat yang tertib mendukung terciptanya ketertiban dan kepercayaan publik. Tanpa stabilitas hukum, pembangunan ekonomi dan sosial akan menghadapi hambatan besar. Hukum dan ketertiban adalah instrumen strategis untuk menjamin rasa aman dan legitimasi pemerintah. Dengan hukum yang adil dan ketertiban yang terjaga, kita bangun masa depan yang lebih baik. Hukum dan ketertiban memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Penegakan hukum yang adil dan konsisten menciptakan stabilitas sosial yang kuat. Stabilitas ini memungkinkan aktivitas ekonomi berkembang dan investasi meningkat pesat. Dengan kondisi yang aman, pelayanan publik dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat. Kepastian hukum juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Hukum dan ketertiban menjadi pilar utama dalam membangun tatanan sosial yang stabil dan berkeadilan. Sebagai fondasi administrasi pembangunan, hukum memastikan kemajuan berkelanjutan untuk Indonesia. Administrasi hukum dan ketertiban diselenggarakan untuk mencapai berbagai tujuan yang saling berkaitan. Tujuan utamanya adalah menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, sistem ini bertujuan menegakkan keadilan dan kepastian hukum guna melindungi hak serta kewajiban setiap warga negara. Administrasi hukum dan ketertiban juga berfungsi mencegah serta mengendalikan konflik sosial dan tindak kriminal. Melalui penegakan hukum yang jujur, transparan, dan profesional, pemerintah membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, tercipta iklim sosial dan ekonomi yang kondusif bagi pembangunan nasional. Di India kuno, hukum bukan sekadar hukuman. Ia menata hidup menurut dharma, kebenaran moral yang menjadi fondasi ketertiban dan harmoni masyarakat. Raja dipandang sebagai pelindung keadilan dan keamanan. Ia berkewajiban menjaga ketertiban berdasarkan dharma, memastikan rakyat hidup tentram dan terlindungi. Arthasastra karya Kautilya menekankan disiplin, pengawasan, serta kesejahteraan rakyat sebagai tugas negara, membentuk administrasi yang teratur, efektif, dan berlandaskan nilai moral. Penegakan hukum kala itu tak sekadar memberi hukuman, melainkan membina masyarakat agar hidup tertib, bermoral, dan patuh terhadap norma sosial. Sejak awal peradaban, hukum dan ketertiban dipahami sebagai inti administrasi pemerintahan, landasan menjaga keadilan, keseimbangan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Bagaimana hukum ditegakkan konsisten di negara modern? Kuncinya, struktur pemerintahan bertingkat dan saling terhubung. Pemerintah pusat merumuskan kebijakan umum, regulasi, serta standar nasional penegakan hukum. Pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan sesuai kondisi wilayah, menyesuaikan program, anggaran, dan sumber daya. Di tingkat distrik, administrasi hukum dijalankan langsung oleh aparat dan pejabat setempat. Koordinasi vertikal horizontal membuat kebijakan efektif dan konsisten. Hasilnya, transparansi, efisiensi, data terpusat, keputusan lebih cepat, dukungan kepatuhan. Polisi adalah aktor utama dalam administrasi hukum dan ketertiban di masyarakat. Sebagai penjaga keamanan publik, polisi mencegah kejahatan melalui patroli,
dan kehadiran yang konsisten. Polisi menyelidiki dan menindak pelanggaran, mengumpulkan bukti, serta memastikan proses hukum berjalan. Mereka menjaga ketertiban lalu lintas, mengatur arus kendaraan, memberi peringatan, dan mencegah pelanggaran. Dalam kerumunan dan darurat, polisi mengamankan area, menenangkan publik, serta menangani bencana dengan cepat. Sebagai penghubung pemerintah masyarakat, tindakan profesional polisi melindungi hak warga dan menjaga stabilitas sosial. Mari dukung, patuhi hukum, dan saling menjaga. Tanpa deteksi dini, ancaman tumbuh tak terlihat. Ketertiban bergantung pada informasi yang tepat waktu. Fungsi intelijen mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencegah potensi gangguan keamanan. Investigasi profesional berbasis bukti dari jejak digital hingga forensik mengungkap tindak pidana. Intelijen mendukung perumusan kebijakan publik dengan analisis yang kredibel dan relevan. Keamanan dan kerahasiaan negara dijaga melalui enkripsi, kontrol akses, dan pengelolaan informasi yang ketat. Informasi akurat dan bertanggung jawab membuat sistem hukum efektif, menegakkan ketertiban dan stabilitas nasional. Bangun kapasitas, cegah pelanggaran, tingkatkan profesionalisme. Saat krisis terjadi, siapa yang menjaga ketertiban? District Magistrate memimpin koordinasi dan memastikan keputusan tepat di tingkat daerah. Ia mengordinasikan pemerintahan dan keamanan, mengawasi pelaksanaan tugas kepolisian agar instansi terkait bergerak selaras. Dalam keadaan darurat, kerusuhan sosial atau bencana, District Magistrate berwenang mengambil keputusan cepat demi stabilitas. Instruksi jelas disalurkan, pengamanan, evakuasi, dan komando lapangan terarah melalui alur koordinasi yang terstandarisasi. Selain administratif, ia berperan yudisial, jadi penghubung antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Dengan kewenangan itu, District Magistrate memastikan ketertiban, kepastian hukum, dan keamanan publik di tingkat lokal. Hubungan antara polisi dan District Magistrate bersifat saling mendukung dan saling melengkapi. District Magistrate memiliki otoritas administratif dalam menjaga hukum dan ketertiban. Sementara polisi bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional di lapangan. Keduanya harus bekerja sama dalam pencegahan kejahatan dan pengendalian situasi darurat. Koordinasi yang efektif menjadi faktor penentu keberhasilan penegakan hukum di tingkat daerah. Tanpa kerja sama yang baik, pelaksanaan kebijakan hukum akan berjalan tidak optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial. Sistem kepolisian menghadapi berbagai permasalahan struktural dalam administrasi hukum dan ketertiban. Birokrasi yang kaku dan hierarki seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat. Proses menjadi terhambat. Kurangnya profesionalisme dan pelatihan memadai menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan sumber daya dan ketimpangan fasilitas antar wilayah memperburuk situasi. Rendahnya transparansi semakin memburuk citra dan kinerja institusi kepolisian. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan agar kepolisian menjalankan perannya secara optimal. Intervensi politik menjadi salah satu hambatan utama dalam sistem penegakan hukum dan ketertiban. Campur tangan pihak politik sering memengaruhi proses rekrutmen, mutasi, hingga keputusan operasional kepolisian. Kondisi ini dapat mengurangi independensi aparat serta menurunkan objektivitas dalam menegakkan hukum. Akibatnya, muncul praktik diskriminatif, penyalahgunaan wewenang, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, netralitas dan profesionalisme aparat menjadi syarat penting agar hukum dapat ditegakkan secara adil, tanpa tekanan kepentingan politik tertentu. Penegakan hukum yang efektif harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip akuntabilitas. Aparat kepolisian dituntut menjalankan tugasnya secara profesional, tanpa melanggar martabat dan kebebasan individu. Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang, seperti penggunaan kekerasan berlebihan dan pelanggaran prosedur hukum. Oleh karena itu,
Diperlukan sistem pengawasan yang transparan, mekanisme pelaporan yang terbuka, serta pendidikan etika dan HAM bagi aparat penegak hukum. Bersama-sama, kita bisa membangun kepercayaan publik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai. Untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan ketertiban, kita butuh reformasi kepolisian menyeluruh. Fokus pertama, peningkatan profesionalisme dan etika aparat melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan akuntabilitas dan transparansi, sistem pelaporan terbuka, audit rutin, dan pengawasan independen. Independensi dari tekanan politik memastikan keputusan profesional, adil, dan bebas intervensi. Modernisasi sistem, pemanfaatan teknologi informasi, data real-time, body cam, dan layanan digital responsif. Kemitraan erat dengan masyarakat membangun kepercayaan, mendorong pelaporan, dan kolaborasi solusi lokal. Dengan reformasi menyeluruh, penegakan hukum menjadi adil, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Masih antre panjang, berkas menumpuk, saatnya peradilan melaju digital, lebih cepat, transparan, dan efisien. E-court dan e-filing membuka akses layanan hukum dari mana saja, kapan saja. Integrasi sistem, alur data rapi, enkripsi kuat, jejak proses jelas dan mudah diaudit. Digitalisasi administrasi memotong waktu, memangkas biaya, dan mengurangi kesalahan manusia. Pembaruan regulasi membuat hukum adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. SDM kompeten dilatih teknologi terkini, memperkuat profesionalisme lembaga penegak hukum. Hasilnya, layanan cepat, transparan, terpercaya, kepercayaan publik meningkat, dan ketertiban terjaga. Mari berkolaborasi, profesional hukum, pemerintah, masyarakat, pengembang, dan akademisi menuju peradilan modern. Masyarakat sipil berperan penting mendukung administrasi hukum dan ketertiban. Partisipasi warga mengawasi kinerja aparat, mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat membangun kesadaran hukum melalui edukasi, diskusi publik, dan kegiatan sosial. Warga menjadi mitra pemerintah dan kepolisian dalam menjaga ketertiban sosial. Lewat organisasi, media, dan LSM, aspirasi warga disuarakan dan diperjuangkan. Keterlibatan aktif mendorong reformasi hukum yang adil, responsif, dan berpusat pada warga. Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat, ini gerakan bersama. Mari terlibat. Era digital, kejahatan makin cerdas, sistem hukum dituntut lebih sigap. Kejahatan baru lahir dari teknologi, phishing, ransomware, deepfake, butuh kemampuan khusus. Kompleksitas sosial dan politik mempertebal tantangan. Keputusan tak selalu hitam putih. Ketimpangan akses keadilan, yang terhubung cepat, yang terpinggirkan sering tertinggal. Koordinasi antar lembaga lemah, kasus tersendat, bukti terlambat, kepercayaan publik menurun. Solusinya, reformasi berkelanjutan, struktur diperbaiki, moral dan integritas diperkuat. Teknologi mutakhir, transparansi sistem, kepatuhan efektif, penegakan lebih cepat dan akurat. Kolaborasi masyarakat, aparat, dan pembuat kebijakan, keadilan merata, keamanan hukum terjamin. Hukum dan ketertiban menentukan arah pembangunan yang berkeadilan, penegakan yang adil dan konsisten membangun kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi pemerintah. Koordinasi antar lembaga penegak hukum meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan. Ketertiban sosial menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Nilai etika dan tanggung jawab aparatur menjaga keberlanjutan pembangunan. Hukum dan ketertiban bukan sekadar pengendali sosial, melainkan pilar utama pembangunan berkeadilan. Penegakan hukum dan ketertiban adalah fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tanpa stabilitas hukum, kemajuan sulit terwujud. Koordinasi kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci. Arah yang sama mempercepat proses pembangunan. Reformasi kelembagaan memperkuat profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menjadi budaya kerja bukan sekadar slogan. Dengan sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan dipercaya publik, hukum dan ketertiban menjadi pilar pemerintahan modern. Keadilan hadir untuk semua. Mari bersama membangun stabilitas hukum demi masa depan yang adil,
aman dan berkelanjutan, harapan terus menyala. Untuk memahami penerapan administrasi hukum dan ketertiban, kita mulai dari studi kasus nyata. Studi kasus menyingkap bagaimana prinsip penegakan hukum diterapkan dalam situasi konkret. Di lapangan, aparat dan masyarakat berdialog. Kita nilai stabilitas, keadilan, serta koordinasi. Analisis memetakan keberhasilan, kendala, dan kelemahan sistem. Bukti jadi bahan evaluasi. Dari temuan, dirumuskan langkah perbaikan tepat dan berkelanjutan. Materi mudah dipahami, terpercaya. Studi kasus konflik komunal di India menyoroti peran krusial kepolisian menjaga stabilitas. Dalam situasi genting, aparat harus netral, cepat, dan profesional agar tidak memperburuk keadaan. Praktiknya kerap terhambat tekanan politik serta rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat. Kuncinya, penegakan hukum adil, transparan, dan kerjasama aparat, pemerintah, serta masyarakat. Dengan standar ini, stabilitas terjaga, kekerasan dicegah, dan kepercayaan publik tumbuh kembali. Gerakan Desa Aman dan Hijau, kolaborasi aparat, pemerintah desa, dan warga. Patroli lingkungan dan sosialisasi hukum menumbuhkan disiplin sosial dan rasa aman. Gotong royong kebersihan, edukasi pemilahan sampah, desa jadi rapi. Penanaman pohon untuk udara sejuk, sumber daya terkelola. Ayo ikut terlibat. Desa aman, tertib, dan berkelanjutan dimulai dari kita. Dulu, jalan ini penuh sampah. Kini, lebih aman dan bersih berkat gerakan Desa Aman dan Hijau. Evaluasi menunjukkan peningkatan kebersihan, keamanan, dan kepatuhan warga terhadap peraturan desa. Program ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, solidaritas, serta kesadaran hukum di setiap lapisan masyarakat. Saya menyadari, stabilitas sosial dan keadilan lahir dari kesadaran dan partisipasi bersama, bukan hanya tugas aparat. Mari tanam nilai disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam peran kita demi desa aman dan hijau. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa administrasi hukum dan ketertiban merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, adil, dan dipercaya masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menuntut kemajuan ekonomi, tetapi juga penegakan hukum yang berintegritas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, stabilitas sosial dapat terjaga secara berkelanjutan. Melalui pemahaman ini, saya berkomitmen untuk menjadi pribadi yang berintegritas, patuh terhadap hukum, dan berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bermartabat. Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.